Gimana kalau ternyata buku yang baru kamu baca dan kamu suka banget, diduga itu ditulis oleh seorang Zionis? Halo Kumila, kembali lagi di video aku di channel Komilana. Kali ini aku mau ngomongin buku yang 3 hari lalu baru aku selesai baca, yaitu adalah Bubble. Bubble ini ditulis oleh seorang Asian writer yaitu R.F. Kuang, dan ini adalah buku pertama dia yang aku baru baca ketika orang-orang hari ini mungkin sudah membaca The Poppy War atau Yellow Face, dan barangkali sudah juga membaca Kata Basis. Nah, setelah aku baca buku ini, aku merasa ada banyak hal yang ingin aku ceritakan. Jadi di video ini aku ingin membicarakan tentang hal itu, namun aku tidak akan fokus kepada plotnya karena bayangkan teman-teman nih 600 halaman itu kalau aku bicarain plot pasti akan sangat banyak banget yang bisa aku bahas dan akan panjang videonya. Jadi di video ini aku cuma akan fokus kepada 4 karakter yang membangun cerita tersebut. Jadi Bubble ini secara singkat adalah cerita mengenai upaya dekolonisasi oleh 4 orang mahasiswa Bubble yang bernama Robin, Remy, Letty, dan Victoire. Apa upaya dekolonisasi yang mereka yaitu adalah mencegah supaya jangan sampai perang terjadi. Kenapa bisa tiba-tiba perang, apa penyebabnya, siapa yang mulai, itu adalah bagian daripada plot yang tidak akan aku ceritakan. Lalu kenapa aku pengen fokus kepada 4 karakter itu, karena aku merasa ada kelekatan ya akhirnya setelah saya baca buku ini, dan kalau ngomongin karakter itu kan pasti kita either akan ngomongin yang kita suka banget, atau kita akan ngomongin seorang karakter yang mungkin bukan yang paling kita sukai, tapi dia adalah kunci atau seseorang yang likeable banget dan layak untuk diketahui oleh orang lain sebagai non-pembaca. Tapi aku sendiri ketika ngomongin karakter itu biasanya ada 2 faktor yang membuat kenapa ya aku pengen orang lain tahu karakter ini. Yang pertama adalah aku relate sama dia. Jadi aku merasa ada satu karakter yang dia tuh mampu untuk membicarakan atau mengungkapkan apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Yang kedua adalah karakter yang dia disukai bukan karena aku merasa relate, tapi justru dia adalah orang yang kayak aku pengen jadi dia. Aku pengen punya apa yang dia punya. Misalnya keberanian mereka atau kebaikannya mereka yang aku nggak mungkin bisa dengan mudah seperti itu karena perbedaan karakter yang aku miliki dengan orang tersebut. Jadi itu yang membuat aku bisa mencirikan ya seseorang yang ingin aku bicarakan atau enggak, antara dia sama aku atau dia adalah orang yang ih aku pengen deh bisa kayak dia seperti itu. Tapi di sini kalau aku cuma ngomongin 2 doang, sayang. Kenapa? Karena memang 4 karakter di sini tadi, yaitu Robin, Remy, Letty, dan Victoire, itu penting keempatnya dan memiliki side yang hitam putih dan abunya itu aku rasa akan lebih dinamis ya untuk teman-teman juga bisa merefleksikan diri apakah aku seorang seperti Victoire atau aku seorang Letty atau aku seorang Remy atau aku seorang Robin, our main character. Oke, jadi itu singkatnya. Let's just jump into it. Pertama adalah Robin. Robin kenapa dibahas pertama ya karena dia adalah tokoh utama dari buku ini. Robin itu adalah seorang Tiongkok. Dia dibawa oleh seorang profesor bernama Lovell ketika masih kecil dan akhirnya dirawat dalam asuhan Profesor Lovell di London, sehingga Robin itu akhirnya siap untuk berkuliah di Babel. Oh ya, BTW, ini tuh bukunya adalah fantasi, tapi fantasinya bukan yang susah untuk dibayangkan world buildingnya. Aku kan bukan penyuka fantasi sebetulnya ya, karena tadi aku kesulitan untuk ngebayangin
Gimana sih sistem yang ada pada sebuah novel fantasi ketika itu sangat megah banget dan baru banget. Misalnya yang kita bisa bayangkan itu kalau di Harry Potter, itu kan adalah new world buat kita gitu ya. Sistem sihirnya, orang-orangnya, bangunannya, dunianya, itu aku bukan tipe pembaca seperti itu, karena aku nggak bisa membayangkan dengan tepat seperti apa sih dunia yang sedang dibangun oleh si penulis. Nah, kalau Babel itu nggak yang sesusah itu. Kenapa? Karena dia latarnya kampus di London ya, di Oxford. Ya sekalipun itu tahun 18 sekian, yang mana tentu aku tidak hidup di zaman itu, tapi setidaknya masih cukup bearable untuk aku bayangkan keadaan seperti apa, terutama juga aku pernah baca buku-buku dengan latar serupa, jadi tidak begitu sulit. Nah, yang kedua adalah bagian dari fantasi buku ini tuh bukan dari segi world building-nya, tapi unsurnya apa? Unsurnya itu adalah dalam dunianya Robin, itu ada yang namanya cipta perak. Jadi ada batangan perak yang kalau, eee, dia dituliskan satu kata dari bahasa lain, lalu diucapkan oleh orang yang fasih bahasa itu dan bisa membayangkan makna dari kata itu, nanti si batang ini akan berfungsi sebagaimana makna kata tadi. Misalnya, ada satu batang perak nih, ditulis di dalam batang itu kata yang artinya itu speed, maka kalau ditanamkan dalam motor atau dalam kereta mobil yang pada saat itu belum yang canggih banget mesinnya kayak sekarang, jadi itu akan mempermudah si kusir atau si supirnya untuk mengendarai si kendaraan, jadi lebih cepat gitu, jadi lebih nyaman, lebih lebih tidak apa ya, kalau jalanannya dia rusak dia lebih mulus gitu. Dan sebagainya. Atau misalnya kayak kita, mau bangun jembatan yang kokoh, mungkin secara material pada saat itu belum ada material yang secanggih itu untuk dipakai buat membangun jembatan yang sebegitu hebat, tapi ketika ada batang perak yang memang mengandung kata yang bisa mengokohkan jembatan atau mengokohkan bangunan, maka saat kemudian dipasang di material jembatan itu, maka dia bisa, menopang segala beban yang kalau dipikir mah kayaknya nggak masuk akal dan sebagainya. Jadi si cipta perak ini nggak hanya berfungsi di bagian infrastruktur dan hal-hal yang sifatnya teknis, tapi bahkan kepada perkara-perkara yang sifatnya itu ya magic, misalnya menyembuhkan, menghilangkan, menyembunyikan dan sebagainya. Ya intinya banyaklah. Jadi, eee, dunia itu kalau dia punya perak maka dia pasti jadi imperium. Nah, imperium ini yang kemudian sedang berusaha didekolonisasi, oleh 4 orang tadi, gitu. Jadi itu unsur fantasi dari buku ini, jadi nggak terlalu sulit lah. Nah Robin, itu dibawa ke Babel, untuk dikuliahkan di sana, dikasih beasiswa, dan Robin juga bertanya kan, "Kenapa ya, kok bisa kampus sebaik itu sama aku? Padahal aku adalah orang asing dari Tiongkok, aku ya mungkin secara kulit agak mirip warna putihnya sama orang-orang asli London, tapi pada dasarnya aku adalah orang asing." Jadi dia sempat kayak bertanya, "Kenapa ya, kok aku sampai difasilitasi sebegitu rupa?" Ya, ternyata pada saat itu bahasa adalah sebuah hal yang sama mahalnya dengan katakanlah ya tadi ya, tambang atau apapun itu. Jadi keberadaan Robin yang mana orang Tiongkok, dan dia pasti akan mampu untuk menguasai satu bahasa tertentu, fasih dan kalau bermimpi itu dia mimpi pakai bahasa itu. Jadi dia sangat berguna buat, imperium yang punya cipta perak karena, berarti dia bisa bahkan bisa menciptakan kata baru ya untuk kemudian dipasang di batang perak sehingga menimbulkan, suatu fungsi yang baru dalam imperium itu. Nah jadi ya wajar kalau aku lihat kenapa Robin bisa sampai di B seperti itu karena ya dia memang adalah aset, aset yang tidak mungkin disia-siakan oleh London gitu. Nah, Robin, jadi ini adalah karakter yang aku relate sama dia. Kenapa? Ya karena tadi, dia sebetulnya secara latar belakang adalah orang asing, tapi kemudian dia mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya bahwa akan tidur di kampus, maksudnya punya dorm gitu ya, dibiayai buat sekolah, bisa baca buku, akses ke buku tuh mudah banget, bisa keliling kafe-kafe. Ya kafe dulu
di zaman itu ya gimana sih ya, tapi at least dia bisa ke kafe gitu ibaratnya, untuk kemudian belajar sama teman-temannya dan sebagainya. Dia tadi karena kulitnya tidak terlalu berbeda sama orang asli London, dia nggak terlalu diintimidasi sama orang-orang asli sana. Jadi, ya dia, dalam kondisi yang seperti itu, yang kayaknya aku kalau tidak bersyukur sangat kebangetan gitu ya. Nah yang bikin aku relate sama dia adalah tadi, kegelisahan itu. Jadi, eee, karena dia berpikir, "Kok bisa aku di base seperti ini?" Kemudian dia menemukan fakta bahwasannya there's something wrong with the capitalism that happen dalam imperium itu, dan itu dibukakan oleh abang tirinya gitu ya, bahwa, "Lu tahu nggak sih bahwa, eee, aliran perak yang ada pada perdagangan London tuh nggak sebaik itu, nggak yang tanpa darah," gitu. Nah terus dia jadi mulai berpikir, "Salah nggak ya kalau aku pengennya tuh bisa nggak aku nggak perlu mikirin perkara itu, bisa nggak aku nggak perlu mikirin orang lain, bisa nggak aku nggak perlu merasa kalau aku tuh bertanggung jawab atas apa yang tidak menimpa aku," gitu. Nah itu yang bikin aku suka dengan Robin, karena apa? Karena kegelisahan dia untuk trying to care about others itu adalah sesuatu yang sangat normal banget, tapi di satu sisi juga terasa seperti tadi, tidak bersyukur karena kamu ngapain mikirin apa apa yang ada di luar, kamu ngapain mikir sistem di balik imperium kami gitu, padahal kami yang ngasih kamu makan, kamu yang ngasih kamu fasilitas gitu ya, kamu yang ngasih kamu, segala akses kepada ilmu-ilmu yang kamu nggak akan bisa dapat di luar gitu. Jadi itu aku sangat sangat suka dengan dia, sangat merasa relate sama Robin karena ya tadi, aku sebagai seseorang yang menyadari bahwa there's something wrong with our life, with the way the system, shape our life, kemudian kritik, ya sering mengkritik kepada sistem tersebut yang memang hari ini juga masih aku tinggali gitu ya. Itu sering juga mendapat perkataan seperti itu. Jadi Robin tuh bahkan dibilangin sama si profesornya 2 kali loh ya, si profesornya bilang ke Robin, "Kamu tuh bisa nggak sih bersyukur aja gitu, nggak usah repot, nggak usah bikin kita tuh pusing bahwa, ternyata orang yang kita kasih beasiswa itu adalah orang yang ya repot, merepotkan gitu, bikin owner-nya tuh owner yang sistemik gitu." Nah itu aku juga beberapa kali mendapatkan, kalimat itu ya kayak, "Ya udah sih Mil, kamu bersyukur aja tinggal tinggal dalam keadaan kayak gini, kamu menikmati, apa yang bisa kamu nikmati," gitu. Padahal aku aku pikir harusnya, eee, menikmati sebuah hal yang memang jadi hak kita itu tidak berarti kita jadi tidak boleh untuk mengkritik berpikir kritis kepada sesuatu yang kita tahu itu salah gitu. Itu tuh 2 hal yang berbeda gitu padahal ya. Jadi ya aku kenapa kemudian enjoy with my life, karena itu adalah hak aku untuk hidup, untuk bisa makan, untuk kemudian bisa sekolah. Kenapa aku harus menjadi seperti sangat berterima kasih pada imperium yang sedang melingkupi aku gitu, padahal itu adalah hak aku sebagai manusia, yang artinya juga adalah hak orang lain juga gitu, harusnya orang lain pun juga mendapatkan kemudahan yang sama denganku gitu. Nah itu yang Robin pikir, tadi dia tuh merasa, "Iya aku sangat enjoy juga dengan keadaan aku di bubble, tapi aku harap nggak cuma aku yang ngerasain, tapi juga orang-orang asal aku berada," gitu. Jadi orang-orang yang Tiongkok yang kamu pandang sebagai lawan gitu ya, jadi aku berharap mereka juga ngedapetin hal itu gitu, akses yang mudah kepada apa yang aku juga dapet di sini. Nah itu yang Robin rasakan. Ada hal lain yang aku suka dari Robin itu adalah dia, mmm, gimana dia mampu untuk menempatkan diri dia di satu posisi, di mana dia tahu bahwa dia having a crush on someone, tapi that someone having a crush on someone else. Itu ya aku enggak, maksudnya Robin tuh cukup cukup bisa handle himself gitu ya untuk tidak menjadi yang ruin the friendship yang dia punya dengan ketiga temannya itu. Jadi aku ketika baca bagian itu kayak, iya aku mengerti, tapi bagaimanapun, mmm, the way dia itu kikuk, the way dia itu, kadang, "Aduh aku harus ngomong apa ya?" Gitu, itu aku
aku merasa sama dia tuh kayak punya punya sisi awkward-ness yang sama gitu, aku merasa seperti itu, makanya aku sangat relate sama Robin. Terus tahu nggak, aku tuh me membayangkan Robin tuh kayak siapa? Kalian tahu nggak sih yang main di Scarecrow, drama Korea yang lagi ongoing? Itu kan ada tokoh yang jadi jaksa ya. Si jaksanya itu kan pas kecil juga kan ditampilkan tuh pas masih SMA tuh ditunjukin kayak gimana jaksanya. Nah, tokoh yang jadi jaksa muda itu adalah Robin menurutku. Itu aku membayangkan Robin tuh mirip banget sama dia, kayak ini Robin, ini Robin. Jadi ketika kali si anak itu muncul di dramanya, aku kayak wah ini kamu Robin, kamu adalah Robin karena itu cara itu yang aku bayangkan ketika aku membayangkan Robin tuh seperti dia. Ya, itu adalah Robin. Sekarang kita ke Remy. Remy adalah tipe karakter yang aku sukai karena I wish I were him gitu. Dia punya keberanian yang luar biasa. Dia punya sisi humor yang aku nggak punya. Dia sangat easy going, free gitu ya, bebas banget. Dia merasa tidak terikat dengan apapun. Jadi jadi Remy ini adalah tipe yang aku sukai karena coba kalau lagu kayak dia pasti seru banget hidupku karena itu dia merasa bebas, tidak tidak ada beban yang aku tanggung gitu. Nah, Remy ini unik, dia tuh dari India. Ya kan kalau tadi Robin itu dari Tiongkok, kelihatan banget dong bedanya ketika dia bersanding sama Remy. Karena Remy pasti secara kulit ya lebih gelap, kemudian tidak sipit dan sebagainya. Jadi ketika Remy sama Robin lagi main, pasti orang tuh langsung bisa bersikap berbeda pada keduanya. Nah ini yang sakit daripada ketika membaca Bubble ya. Jadi permasalahan rasisme itu masih sangat kentara banget. Jadi ketika lihat Remy itu, lu kasihan banget Remy selalu digituin sama teman-teman angkatan lain di Bubble karena ya dia tadi lebih jelas gitu ya berbedanya daripada orang London yang asli. Sedangkan kalau Robin kan dia kan ada unsur kulit putih dari seorang Tiongkok, kemudian juga dia adalah anak dari apa namanya? Anak yang bapak juga adalah seorang asli Inggris. Jadi pasti dia ada bagian yang kayaknya kamu meskipun Chinese tapi nggak yang Chinese banget gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau Remy itu beda. Jadi Remy itu sangat sangat kentara banget merasakan bahwa ya emang gue orang asing, meskipun lu terima gue, lu kasih gue makan, lu kasih gue akses ke bubble yang luar biasa, tapi aku bagian dari luar yang kalian tidak akan pernah akui selamanya. Bahwa aku adalah part of you gitu. Jadi dia sadar kalau dia tuh akan selalu ada di luar, especially ketika dia tadi ya ketemu sama hierarki yang lebih tinggi atau teman-teman angkatan yang berbeda. Namanya Remy. Nah, tapi karena Remy itu adalah orangnya punya keberanian yang gak dimiliki oleh Robin, ya jadi Remy lebih kayak apa ya, kayak nothing tulus gitu. Ibaratnya ya udah kalau emang akhirnya gue kehilangan semuanya, ya kenapa gitu. Demi bangsa gue, demi gue bisa ngasih sesuatu ke tempat asal gue, ya gue lakuin lah gitu. Nah, Remy orang India, tapi meskipun dia orang India, dia tuh adalah seorang Muslim. Makanya Remy tuh punya dua layar kesulitan. Yang satu adalah karena dia orang asing, berkulit gelap, jadi dia ya lebih tidak disukai oleh orang-orang asli Inggris. Yang kedua, orang Inggris tuh merasa bahwa yang ada pada bangsa India itu Hindu kan. Jadi dia harus selalu explaining atau clarify bahwa kamu harus tahu bahwa di India tuh nggak hanya ada orang Hindu, tapi juga ada orang yang lain dan aku adalah seorang Muslim gitu. Terus yang aku suka dari Remy itu adalah selain daripada dia itu karakternya easy going, terus pemberani dan sebagainya, Remy itu ya tadi ya punya sisi humor juga. Dia tuh tidak tidak
Dan dia tuh cukup ini, dia cukup, eee, mawas diri bahwa aku harus menjadi muslim yang cukup taat ya, tapi bukan, dipraktekkan dalam segi ibadah yang ditunjukkan, melainkan dari bagaimana dia milih makanan sama minuman yang dia boleh sama enggak makan. Jadi ketika lagi kumpul sama temen-temennya ya, sama Robin, sama Leti, sama Victoria tuh dia, "Udah sih kalau gue mau makan yang ini karena cuma ini yang bisa gue makan," gitu. Dia aku kayak, kasihan banget. Kalau hari ini kita sebagai orang muslim di negeri, eee, yang non muslim sebagai, non mayoritas tuh mungkin akan cukup tidak masalah ya, karena udah banyak restoran-restoran yang muslim friendly gitu. Pada saat itu kan tidak begitu, jadi dia harus milihin, aku makan apa. Jadi orang kadang ngeliatnya, "Kok lu bisa makan itu doang?" Gitu, kayak, ya gimana lagi. Gitu. Udah gitu, Remy juga nggak ini loh, kan jadi ada satu kejadian di mana Robin itu ngelakuin sesuatu fatal banget. Terus, kan dia udah stres ya si Robinnya kayak, "Duh aku harus gimana, lu punya nggak sih tanggapan buat gua?" Gitu dan sebagainya. Terus Remy itu, ini mengutip satu ayat di Al-Quran yang itu tuh jelek banget gitu kayak jadi Remy kayak pengen bilang, "Lu tahu nggak, di agama gua apa yang lo lakuin tuh sejahat itu, separah itu bobotnya," gitu. Tapi ya udah dia cuma ngutip doang, terus setelah itu ya mau gimana lagi, Remy akhirnya, membantu Robin untuk kemudian escaping from, his problem gitu, karena ya fatal maksudnya kalau Robin kena pasti Remy dan 2 perempuan lain juga pasti kena gitu daripada konsekuensi yang Robin lakuin, gitu. Jadi Remy ini sangat aku sukai karena ya dia tipe-tipe karakter yang catching, the spotlight easily gitulah, meskipun dia bukan tokoh utama. Makanya spoiler ketika Remy, kemudian mati, aku aku sedih, aku aku kayaknya kena spoiler ya kalau Remy tuh akhirnya mati, cuma aku tuh nggak expect bahwa dia akan mati karena kondisi itu, kondisi yang gitu kan, lu bisa hidup Rem, andaikan gitu ya, andaikan orang itu tuh nggak ngelakuin ini ke lu gitu, jadi kayak sedih banget. Ya jadi itu Remy, aku suka banget sama Remy karena ya Remy adalah karakter yang I wish I were him gitu. I wish aku seberani dia, selucu dia, sebaik dia, dan ya setenang dia, kayak nggak diambil pusing lah apa yang menimpa dia itu. Ya semoga Remy tenang di dunia sana. Nah sekarang kita lanjut ke 2 karakter lain yaitu adalah Letty dan Victoria. Ini ya tentu kita semua tahu adalah perempuan. Nah yang pertama yang aku mau bahas adalah Victoria. Kenapa? Karena dari mereka berempat itu cuma Letty yang asli Inggris, jadi aku akan bahas Letty di akhir. Victoria itu adalah dari Haiti. Dia berbahasa Creole yang punya kemiripan dengan bahasa Perancis, tapi dia punya kesulitan juga sebagai seorang Haiti ketika pindah ke Perancis karena orang pasti bilang, "Lu bisa gak sih bahasa Perancis aja gitu, jangan pakai bahasa Creole," gitu. Kayak, sakit banget gitu ya. Nah, jadi si Victoria ini adalah, ya tentu sama sama seperti Remy keadaannya, tidak mudah diterima ya, sulit, apalagi dia adalah perempuan. Pada saat itu perempuan dipandangnya seperti itu kan, bukan yang manusia setara gitu, di zaman itu. Jadi makin susah buat Victoria untuk kemudian mendapatkan hak yang dia bisa dapatkan dengan mudah. Nah, Victoria ini aku sangat sedih ya, satu, dia itu adalah karakter yang tidak terlalu vokal, udah gitu space buat dia itu sedikit. Jadi dia tipe yang, tidak lebih banyak bicara, dia tipe yang nerima, dia tipe yang, "Ya udahlah gue deal aja deh," gitu, daripada daripada ribet gitu kan. Jadi ya jadi makanya Victor ini justru adalah karakter yang aku nggak bisa untuk lebih tahu banyak, karena emang porsi dia diceritakan tuh tidak sebanyak ketika ngomongin Remy misalnya. Atau mungkin sebetulnya sama aja kayak Remy porsinya cuma lebih lebih pasif. Jadi, ya karena yang sering ketemu Robin adalah Remy, jadi akhirnya jarang untuk melihat Victoria.
Nah, jadi Vito tuh udah seperti itu, tipe-tipe yang, apa ya, tipe yang sangat, sedikit sekali muncul di screen lah. Udah gitu Vito suka suka bilang ke Leti, "Leti udah sih, kalaupun lu mau apa, lu harus sadar bahwa cuma lu yang bisa, kenapa gue enggak? Karena gue beda sama lu," gitu. Sampai Vito tuh sampai bilang, "Tau nggak sih bahkan yang apa namanya, yang akhirnya ngasuh aku sekarang atau ngasih aku tempat tinggal itu mereka tuh bahkan nggak pernah mikir kalau aku tuh adalah orang baik. Jadi either mereka mikir kalau aku tuh pencuri lah atau apa. Jadi Vita tuh mengalami hal itu, mengalami hal yang sangat sulit sekali tapi sayangnya tuh nggak terekspos dengan cukup banyak gitu. Paling hanya ketika di akhir aja. Jadi aku kayak kayaknya aku lebih butuh untuk tahu keadaan Victoire deh. Aku butuh sequel untuk mengetahui ya, more about her karena dia tuh cukup lovable sebetulnya ya. Jadi aku berharap, eee eee, dia tuh nanti misalnya ada sequel itu ada dia gitu. Nah cuma, Victoria ini memiliki keberanian yang sama dengan Remy. Aku tuh nggak expect bahwa bahwa di balik diemnya dia tuh punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu yang, ya udah kalau gua nggak mau apa nurut apa kata gue akan sesuai dengan apa yang gue pilih gitu. Jadi aku sangat amazed dengan karakter Victoria itu yang, oh ya, oke, lu mungkin bukan tipe yang spotlight, tapi once you decide something for yourself, ya itu yang lu pegang itu kayak aku sangat suka dengan apa yang ada pada dia. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin Leti ya. Leti ini adalah asli Inggris. Jadi dia adalah orang yang berteman dengan 3 orang asing dan apapun yang dia pikirin, apapun yang dia putuskan atau bagaimanapun dia bertingkah, aku mengerti sih. Maksudnya mungkin akan ada banyak orang yang memandang Leti tuh kayak, "Ih, kenapa sih lo kayak gitu? Kenapa harus menyebalkan?" Tapi aku tuh mengerti gitu, aku mengerti kenapa dia kayak gitu. Jadi Leti meskipun dia adalah orang Inggris, dia mengalami juga kesulitan. Karena apa? Again, because she's a woman, she's a girl. Tidak mudah loh, Leti itu untuk akhirnya ada di bubble. Jadi ternyata Leti adalah anak Laksamana. Ya kurang privilege apa ya kan. Cuma karena dia adalah perempuan, dia tuh nggak diharapkan untuk, eee, apa ya, ada di sebuah posisi yang, oke Leti mau, Leti suka, Leti berkembang, enggak. Pada umumnya aja, dia diharapkan nikah muda. Lalu siapa yang harusnya ada di Babel? Itu adalah abangnya, Lincoln. Nah, tapi sayangnya abangnya tuh nggak mau. Abangnya tuh sadar kalau, lu tahu nggak sih, Dek, abang tuh nggak sepinter adek. Jadi ketika ayah itu nyuruh abang untuk ke Babel tuh, abang tuh stres gitu. Jadi, iya begitu. Makanya abangnya sering kali ya membuat bapaknya tuh mendapatkan surat peringatan dari Babel karena ya, tidak baik prestasinya karena emang bagi dia itu sebuah hal yang susah sampai Leti tuh bilang, "Bang, Abang tuh kenapa sih nggak bersyukur aja?" Nah itu, nanti ada kaitannya sama Robin. "Kenapa sih Abang nggak bersyukur aja untuk ya udah ada di bubble tuh nanti kalau misalnya Abang kesulitan, aku tuh siap bantu Abang. Abang tinggal kirim aja tugasnya ke aku, entar aku bantuin atau kalaupun aku harus pindah ke dekat bubble, aku akan pindah," gitu. Karena demi demi biar aku yang, apa namanya, merasakan, kekayaan khazanah di bubble, karena memang ternyata Leti yang pinter. Jadi selama ini ketika abangnya itu les sama gurunya di rumah, itu Leti ketika ngedengerin dia langsung paham, dia tuh langsung nangkep, langsung hafal gitu, beda sama kayak abangnya. Jadi, makanya Leti ketika kemudian ketemu orang kayak Robin yang, "Kenapa sih lu repot?" gitu. Dia tuh ya begitu, mirip seperti profesornya tadi kayak, ya udah sih Robin kita kalau bisa mah ya udah gitu ya, terima aja karena bayangin aku untuk ke Babel tuh harus menggantikan abangku. Nah, kenapa kok bisa akhirnya menggantikan abangnya? Karena abangnya ditemukan tewas setelah pulang mabuk. Jadi akhirnya bapaknya tuh merasa, "Ya daripada anak gue nggak ada yang ke Babel ya udah deh, anak gue yang cewek bawa aja ke Babel," gitu. Jadi ketika kemudian ada orang-orang kayak Remy, kayak Robin, kayak Victoire yang, "Kenapa lu harus berusaha untuk menggulingkan Imperium?" gitu, sedangkan lu udah enak.
gitu. Jadi Leti tuh merasa kayak, ya begitu karena dia susah untuk bisa ke bubble itu, harus menggantikan abangnya dulu gitu. Ya jadi ya at least, setidaknya kita tahu backstory kenapa Leti seperti itu, jadi aku tidak terlalu yang gimana banget ke Leti ketika Leti bereaksi berbeda ketika mengetahui, upaya-upaya dekolonisasi yang dilakukan oleh 3 temannya tadi. Ya cuma bukan berarti Leti jadi tidak lovable ya, karena Leti itu, punya integritas sebetulnya, dia pejuang, dia segitu-gitu juga tuh sangat care sama Victoire gitu maksudnya. Dan tahu nggak siapa yang lucu dari Leti? Dia suka sama Remy. Itu lucu banget batu karena Leti yang mana artinya gue tahu Remy secakep apa. Jujur kalau Remy aku gak bisa membayangkan siapa yang bisa memiripi dia gitu. Maksudnya kan tadi kalau Robin aku bisa ngebayangin ya dia tuh orangnya kayak mana kalau di realita. Tapi kalau Remy tuh gak bisa sih, aku gak bisa nyari orang yang setara sama karisma Remy di buku gitu. Kayak siapa yang bisa, aku belum nemu orang yang bisa membuat kalian bisa membayangkan siapa Remy gitu. Cuma karena Leti suka sama Remy, jadi aku bisa tahu, oh ya Remy mungkin emang secakep itu gitu. Ya ampun. Nah jadi Leti itu suka sama Remy. Aku pikir ini kalau di 2026 aku kayak pengen bilang ke Leti, Leti, tembok yang kamu punya itu tinggi banget. Dan dia kan berusaha untuk dinotis sama Remy ya. The way Leti selalu berseteru, selalu nggak setuju sama apa yang Remy bilang. Aku mengerti Leti, ya memang begitu ya, kita kalau suka sama orang tuh malah pengennya berantem, bukan yang kemudian biasa aja gitu. Nah, jadi Leti tuh ya seperti itu ya. Jadi aku kayak pengen bilang, Leti, tembok kamu tuh tinggi dengan Remy, banyak banget layernya. Dari mulai kamu orang asli Inggris, Remy bukan. Remy mungkin gak akan memandang orang Inggris dengan kehormatan yang sama gitu karena dia tahu bahwa negeri dia dikolonisasi oleh Inggris gitu kan. Terus belum ngomongin agama, belum ngomongin prinsip dan lain-lain tuh kayak, tapi the fact that Leti suka Remy itu kan berarti Remy berkarisma sekali. Itu aku suka banget. Kayaknya lucu ketika lihat dia interaksi sama Remy itu kayak, sayangnya ya Reti hanya bisa bertahan dalam friend zone gitu ya. Ya mau gimana lagi orang temboknya tinggi. Nah, yang aku suka dari mereka berempat itu adalah the way they obviously bisa menebak atau menyimpulkan sesuatu bahkan ketika temen atau tersangka itu lagi ya maksudnya mereka yang berusaha untuk menyembunyikan kebenaran tuh sekuat itu berusaha menyembunyikan gitu. Jadi kan Leti suka sama Remy ya, gak pernah Leti itu disebutkan dalam bukunya dari POV Nia dia bilang kalau dia suka sama Remy. Yang point out itu tuh adalah teman-temannya gitu. Jadi makanya teman-temannya tuh sadar the way Leti sama Remy kok begitu cocoknya, mereka tuh enggak, oh ternyata ada hati di balik itu. Nah tapi Leti itu kasihan banget ya, dia juga bahkan ngalamin apa ya, sikap-sikap diskriminatif itu bahkan setelah dia ada di bubble. Jadi misalnya lagi di kelas, bayangin kalian ada di kelas berlima karena 4 murid, satunya dosen tuh kan pasti sangat, ya the moment kamu itu diapa-apain tuh pasti kerasa gitu. Nah lihat itu ketika misalnya kalau Remy yang memberikan argumentasi di kelas atau berusaha untuk mengkritik pemikiran yang keluar dari seorang dosen yang lagi ngomong, itu dianggapnya sedang, ya emang itu diskusi yang sehat gitu ya, dia berusaha untuk speak up dan sebagainya gitu, jadi kayak seru aja. Tapi kalau lihat yang angkat tangan terus, Pak kayaknya aku nggak setuju dengan apa yang Bapak bilang, itu dianggapnya mengganggu. Itu aku pas baca itu sedih sih kayak, aku mengerti
mengerti kenapa Lea itu sangat bitter tuh, aku mengerti karena ya dia udah ngalamin itu dari kecil, dari dia sebagai seorang anak perempuan dari Laksamana gitu. Jadi, eee, meskipun dia menyebalkan dan menyebalkan banget ya, sangat banget banget, yang kalau yang udah baca pasti tahulah kenapa dia tuh sangat layak dikritik gitu ya. Tapi dia nggak bisa dibenci karena aku mengerti kenapa dia seperti itu. Latar belakang dia tuh ya membuat dia tumbuh jadi yang begitu tadi. Nah tadi aku bilang, ya Leti punya kemiripan yang sama dengan Profesor Lovell kan ketika bilang, "Udah sih kita bersyukur aja." Ya karena tadi dia juga punya kesulitan itu. Nah makanya ya memang bagi penduduk asli ya, penduduk asli suatu imperium atau suatu negara yang padahal kenyataannya di sana ada hal-hal zalim di baliknya, itu dia akan berpikir, ya apa salahnya gitu ya, apa ya, yang menikmati apa yang negara zalim lakukan tuh kan adalah rakyat sendiri gitu. Jadi dia merasa tidak seharusnya, ini tuh dikritik sebegitu berat sampai harus berusaha diubah ya sikap-sikap kolonisasi yang ada di negara tersebut gitu. Jadi nah makanya, apa namanya, aku merasa harus point out Robin seperti apa, Letty seperti apa, karena agar kita paham bahwasannya kita tuh jadi punya gambaran kita akan stance-nya tuh seperti apa ketika memandang sebuah hal yang salah gitu, apakah akan memaklumi atau akan berusaha mengubah. Karena tadi, just because someone giving us something doesn't mean when that someone do something wrong, kita tuh diam aja, enggak begitu. Enggak yang kemudian jadi timbal baliknya itu adalah kita jadi diem, enggak. Karena itu bukan hal yang normal, maksudnya misalnya gini, misalnya aku dikasih, buah sama temenku, ya aku berterima kasih lah, ya masa enggak gitu ya. Tapi terus temenku ngebully orang lain, terus masa aku diem aja dan bilang ke dia, "Lu nggak boleh ngebully," atau nggak bilang ke dia, "Ya udah sih, aku memaklumi kamu," kan nggak gitu kan, nggak yang aku kemudian memaklumi dia membuli karena dia udah ngasih aku atau dia udah baik sama aku gitu. Jadi harusnya ya kalau lu bisa baik sama gue juga baik sama dia dong, bisa nggak kan gitu harusnya. Tapi itu tuh sebuah hal yang tidak mudah di-grasping for people ternyata gitu, karena ya banyak layers ya, cuma aku tadi merasa kayak dari 4 ini tuh kita jadi bisa memandang bahwa bahwa tadi, bahwa kita tidak harus bersikap memaklumi, keburukan orang lain hanya karena dia baik ke kita, itu enggak, ya enggak begitu. Because that's not normal. Dan Allah juga tidak membiarkan itu terjadi dalam kehidupan kita kan. Allah ngasih sebuah sistem kehidupan yang membuat kita tuh harus berani to change something when it's wrong. Kalau emang kita punya kuasa dan do it with our kuasa ya, dengan apa yang kita punya ya. Kalau kita nggak bisa punya kuasa maka dengan lisan kita negur lah atau apa gitu ya, atau zaman sekarang bilangnya apa, aksi aksi massa gitu ya, atau writing on media dan sebagainya. Ya kalaupun nggak bisa ya diingkari, bukan kemudian didukung gitu. Sementara hari ini sampai orang tuh dia nggak bisa mengubah dengan kuasa dan lisan dia tuh masih mengiyakan lewat hati. Jadi kayak, ya gue setuju dengan apa yang lo lakuin gitu. Jadi malah stands with the oppressor. Contoh kecilnya adalah ketika kejadian kapak ya, orang-orang langsung bilang merasa, ya wajar sih kalau ceweknya dikapak karena dia begitu ternyata tidak sempurna, dan langsung siding with the one who do the crime gitu kan, yang padahal dia tuh ngelukain orang lain pakai kapak cuy, itu kan sebuah perkara yang luar biasa mengerikan gitu, tapi orang langsung merasa, ya aku merasa wajar sih itu cewek dikapak gitu, kayak enggak gitu. No, dua-duanya salah. Lu harusnya tidak mengiyakan keduanya gitu. Tapi bahkan hanya dalam konteks untuk tidak mengiyakan pun ternyata tidak semua orang bisa mudah untuk bisa begitu, untuk bisa menolak hal yang salah gitu dalam hati, itu nggak bisa. Jadi makanya aku sangat suka novel ini karena dari 4 itu tuh kita jadi bisa tahu, atau terbahas lah ya apa-apa yang kayaknya ini normal deh dan kayaknya ini enggak gitu. Cuma memang sedihnya itu adalah, novel ini, si penulisnya mungkin akan kena cancel, mungkin, aku nggak tahu ya. Karena diisukan di novel terbaru dia, itu muncul satu karakter yang adalah seorang Israel. Kayak kalian bayangin
dari ratusan negara yang ada di sini, kok yang dipilih itu adalah seseorang yang berasal dari entitas tidak legal gitu. Why gitu kan. Cuma nggak tahu sih apakah nanti Kuang akan mengedit itu atau akan clarify atau apa, aku nggak tahu. Jadi so far sampai sekarang pun aku masih abu-abu juga sih, kayak harus kemana, apakah tidak jadi kemudian mau membaca buku dia yang lain atau bagaimana, aku juga belum tahu. But something about Babel adalah aku suka bahwa dia tuh bukan terbitan Gramedia. aku suka fakta itu karena uh, banyak hal sih ya. Yang pertama, for some reason aku gara-gara buku ini, kan ini ngomongin aspek bahasa, terus terjemahan dan sebagainya. Jadi aku tuh juga berpikir gitu, apa sih yang bikin satu buku itu bagus? Apakah memang dari cerita aslinya atau the way it translate in a good way gitu. Jadi kayak aku tuh bingung, aku suka sama tulisannya dia nih karena emang Kuang adalah the good writer atau karena terjemahnya itu bagus gitu. Aku masih belum tahu ya, makanya aku tadinya tuh mau beli buku yang lain dari Kuang, yaitu yang lebih bisa dijamah secara harga dan ketebal adalah Yellow Face. Cuma jadi aku tadi menahan diri karena ada isu dia Zionis, jadi aku kayak ya udah deh entar aja belinya kalau udah clear isunya. Ya semoga sih dia semoga dia bukan seorang Zionis ya, karena aku nggak mau orang yang nulis tentang dekolonisasi itu malah justru siding with the colonizer gitu, aku tidak mau. Nah cuma tadi aku suka dia terbitannya Siramedia kan, jadi secara terjemahan tuh bagus banget, aku suka banget. Padahal kalau kalian tahu, selain daripada halamannya itu banyak, ini tuh tulisannya tuh kecil-kecil, literally kecil-kecil. Jadi aku ketika baca ini satu halaman tuh bisa lebih dari 1 menit bacanya, bisa jadi 2 menit per halaman. Makanya ketika aku input ini ke Bookmore itu, at least lu butuh 12 jam untuk bisa menamatkan ini dalam sehari. Ya, jadi begitu. Udah gitu ada footnote, kemudian juga si bukunya itu juga nggak renggang, satu line dengan bawah itu tipis, jadi kayak ini banyak banget, satu halaman tuh banyak yang harus dibaca. Cuma nggak berat, saya tuh kayak ya udah aku mengalir aja, terus tiba-tiba udah 50 halaman, udah 100 halaman. Meskipun pas aku buka Bookmori, kan aku dipasang ya si timernya itu, ih gening udah 1,5 jam. Jadi nggak kerasa tiba-tiba 1,5 jam, tiba-tiba 2 jam gitu ketika baca ini. Ya jadi itu sih aku suka banget, makanya aku harus, ya maksudnya kalau ternyata akhirnya dia bukan jenisnya, aku akan mencoba baca Yellow Face untuk tahu apakah memang bagus karena emang RF Kuangnya atau karena terjemahnya. Jadi gitu. Cuma ya seperti halnya yang dia tuh sama-sama Kuang bilang bahwa memang penerjemah tuh bisa dikatakan juga the writer itself gitu, karena dia harus berusaha untuk membuat apa yang akan dia translate itu bisa terpahami oleh orang yang baca gitu ya. Jadi ya pasti dia, maksudnya ada kalanya kita kalau mau mentranslasi sebuah kata kepada bahasa lain tuh kan tidak menjadi satu kata yang sama. Misalnya gini, kalau di bukunya dicontohin tuh tentang kata hello, kalau dari bahasa lain tuh kan ada bahasa yang ketika saying hello sama guru itu dengan kata yang sama, yaitu ciao gitu kan. Atau kalau di Korea juga sama kan, annyeong itu kan bisa jadi kita katakan ketika datang atau ketika pergi gitu. Nah tapi kan dalam bahasa lain berbeda katanya ya. Kalau di Indonesia kita bilang halo ketika datang, pas pergi kan kita bilangnya dadah gitu. Jadi gimana ya, maksudnya gitu. Jadi secara konteks tuh kita nggak bisa kayak serta-merta mentranslate satu kata tuh dengan kata yang sama gitu, karena pasti akan berbeda konteks. Nah itu jadi makanya makanya penerjemah tuh sebuah profesi yang bisa dikatakan the writer itself gitu, because they trying to make us grasping something from other language easily gitu. Nah dari baca buku ini tuh aku jadi sayang banget sama Victoire
Kenapa? Karena ada hal lain yang aku tadi lupa bahas ya. Kan tadi aku bilang tuh kalau aku tuh tipenya atau aku berpikir bahwa aku seharusnya tidak menjadi yang sacrificing saja, tapi bahwa aku pun deserve to be safe gitu. Nah itu yang ternyata aku rasa, I'm sorry if I'm wrong, Victor tuh seperti itu. Dia tuh berseberangan dengan Robin bahwa ya kita nggak harus mati untuk kemudian doing this gitu. Tapi kalau Robin kan mikirnya ya kalau gue mati nggak apa-apa sih, toh itu adalah pengorbanan gue gitu, itu adalah upaya gue gitu. Nah kalau ya Victor tuh adalah enggak, aku nggak pengen mati, aku harus hidup. Nanti nanti siapa yang akan kemudian menceritakan hal ini kepada orang lain? Bahwa bahwa ternyata begini faktanya, bahwa ini yang kemudian terjadi di momen itu gitu. Jadi ya dia masih berpikir bahwa bahwa no I should stay alive gitu, bahwa bahwa aku tidak seharusnya sacrifice something untuk hal yang I still don't know gimana outputnya. Jadi itu sih yang aku merasa oh ya di bagian ini aku kayaknya agak relate sama Victoria dan aku sayang sama dia, sangat menunggu banget kalau ada sequel. Aku pengen tahu kabar Victor tuh pasca itu tuh akan seperti apa pasca dari, sebuah momen yang dia putuskan berbeda dengan Robin tuh dia akan ngapain tuh, aku sangat sangat ingin tahu sih, gitu. Cuma ya again, we still don't know apakah aku akan lanjutin journey aku sama Elf Kwang karena tadi masih harus memastikan dia Zeus apa bukan. But I hope she isn't. Ya, jadi biar perjuangan kita untuk melawan kolonisasi itu terus berjalan bersama, tidak menjadi kemudian berkurang orang-orangnya. Lagian juga sangat ironis kan, how could you write something about oppressor dan yang di-oppress, tapi lu siding with the oppressor, kan lucu. Ya, lucu banget. Kayak kamu tidak berpikir logis gitu, kayak something something doesn't match gitu kan. Ya, anyway, itu ya rambling aku, yapping aku ternyata lama sekali. But I hope you like it. Karena aku bingung ya mau nulis, aku yakin ini akan panjang banget. Dan aku tidak punya tenaga untuk menulis sebegitu banyak. Karena apa? Karena di kuliah aku ini semua tugas tuh nulis, jadi kayak muak banget gitu, kayak bisa ngantar aja nulisnya. Jadi aku milih untuk oke, I'm gonna yap di video aku and this is the video. Gimana? Apakah bikin kamu jadi pengen baca Bible juga? Kalaupun masih pengen nyobain baca bukunya despite of the issues over, atau kamu jadi tahu akan suka sama siapa, apakah Remy atau Robin, Letty dan Victoire, atau mungkin bahkan suka sama yang lain. Kayaknya mungkin aja terjadi ya, terutama abangnya Robin sama temennya Remy ya, Antonio. Ya, tapi semoga dari apa yang aku ini ada manfaatnya, karena again we discuss something that is so heavy, so hard and is still happening. Itu adalah penjajahan. Jadi ya as long as we don't stop talking about it, I hope we make a good progress about it, that we can prevent atau bahkan mengurangi, kebalik, bisa mengurangi atau bahkan preventing colonize from happen again. Itu sih, itu aja paling. Makasih udah mendengarkan sampai akhir. Sekarang aku tinggal bikin thumbnailnya.